Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Restu Muhammad Farhan. Di sini saya akan melanjutkan tutorial Midas Civil 2019, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang struktur plat lantai dengan menggunakan software Midas Civil. Dan ini adalah daftar isinya, sama seperti yang sebelumnya, bahwa output dari pemodelan ini adalah gaya dalam, di mana gaya dalam ini yaitu untuk mencari kebutuhan tulangan yang akan digunakan. Selanjutnya ini adalah kita masih menggunakan case yang Gorontalo. Kita di sini memiliki lebar plat lantainya adalah 13 meter dan dimana lebar trotoar ada 1 meter, lalu lebar bahu jalannya ada 2 meter dan juga lebar lajurnya atau lebar jalurnya ini 3,5 dan jarak antar girdernya 1,85 di mana terdiri atas 7 girder. Dan ini adalah dimensi-dimensinya, di mana plat lantai ini kita rancang dengan lebar 1 meter dan memiliki tebal plat yaitu 250 mm, 25 cm. Lalu seperti biasanya kita buka aplikasi Midas dan kita klik new. Lalu kita ubah juga satuannya. Lalu struktur type-nya kita menggunakan yang 3D, lalu klik consistent mesh dan juga convert self weight into meshes. Lalu klik OK. Dan selanjutnya pada perencangan plat lantai ini kita menggunakan kuat mutu beton yaitu 30 megapascal atau 30 MPa. Dan kita masukkan seperti biasa. Kita namakan FC Accent 30, type of design-nya itu konkret, dan standarnya kita desain sendiri atau desain manual itu dengan menggunakan rumus 4700 dikali akar FC Accent MPa, dan jangan lupa juga dikali 1000 karena ini satuannya masih MPa. Lalu position rasionya itu 0,2, thermal coefficient adalah 10⁻5, dan per jenis atau weight density-nya itu ada 25 kN per meter kubik. Selanjutnya kita masuk ke dalam membuat elemen atau membuat sectionnya dengan klik section properties, masih pada tab properties, lalu klik add, dan selanjutnya kita bikin yaitu plat lantainya, dimana memiliki tebal 0,25 atau H dan 0,25 dan B nya adalah 1 meter. Dan di sini kita namakan plat dan juga kita jangan lupa juga pilih solid rectangle ya. Lalu klik OK. Selanjutnya kita buat node atau titik. Kita seperti biasa membuat di titik 0 dengan membuatnya node. Klik tab node atau elemen, kita klik nodes, dan ini klik saja 0,0,0, lalu kita klik apply dan akan muncul. Selanjutnya kita kopikan node yang sudah kita buat tadi, kita klik dengan menggunakan single node, lalu kita ubah menjadi translate node, dan untuk sumbu X nya kita ubah menjadi 0,95. Klik node sebelumnya dengan menggunakan single node, lalu kita klik, dan jika sudah berubah warna menjadi ungu, yang artinya sudah terselect, lalu kita apply dan akan muncul titik kedua. Selanjutnya adalah lakukan langkah seperti sebelumnya, kita copy hingga muncul hingga node terakhir, yaitu node ke-11. Tapi ini seharusnya node ke-11. Itu selebar dari plat lantai ini yaitu 13 meter. Setelah sudah memasukkan semuanya, selanjutnya kita membuat elemennya dengan pada tab node atau elemen, kita klik elements, lalu kita klik, kita pastikan ini tetap FC30 yang telah kita buat, lalu namanya adalah plat. Kita tarik dari titik 1 hingga ke titik 11, dan jangan lupa
untuk intersect-nya kita checklistkan agar dia terpotong oleh node-nya. Selanjutnya, untuk plat lantai ini dimodelkan sebagai balok menerus di atas banyak tumpuan, di mana tumpuan ini adalah girder itu sendiri, dan kita buat girder ini sebagai tumpuan sendi ya ini, dan pilih node 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kita klik dengan single node, lalu pilih boundary. Di sini ada boundary, tab boundary, lalu define support, dan juga checklist all. Di sini artinya sendi. Di sini mengartikan bahwa dia tidak diizinkan terhadap simbol X, bergerak terhadap simbol X, Y, dan Z. Klik apply dan akan muncul boundary seperti ini. Dan ini adalah beban yang bekerja. Dapat dilihat seperti tabel ini, yaitu ada berat sendiri, berat mati tambahan, dan juga beban truk. Dimana nanti beban truk ini kita masukkan ke dalam moving load. Selanjutnya kita masukkan case-nya, itu dengan cara pada tab load kita pilih static load dan juga klik static load cases-nya ini. Kita masukkan sesuai beban yang bekerja. Itu ada MS atau berat sendiri, ada beban aspal, air hujan, trotoar, barrier, dan railing. Kita masukkan. Dan untuk MS ini kita masukkan seperti biasa, yaitu -1 untuk modelnya sendiri ini dengan searah gravitasi. Dan selanjutnya kita isikan beban yang lainnya, yaitu beban aspal, dengan cara klik load, lalu kita klik line beam load. Di sini klik line, lalu load case name itu aspal, dan di sini directionnya kita arah sumbu Z ya, arah gravitasi. Lalu untuk value-nya kita isikan sesuai beban yang akan kita masukkan. Beban aspal ini itu dari ujung trotoar hingga ke ujung trotoar lagi kita masukkan. Dan juga untuk beban-beban lainnya kita masukkan juga, untuk air hujan, trotoar, dan juga barrier dan railing kita masukkan. Selanjutnya untuk beban truk kita menggunakan moving load. Itu pada menu load kita ubah yang berasal dari static load, kita ubah menjadi moving load. Lalu moving load kodenya kita menggunakan ASTO LRFD. Kita klik traffic line untuk menentukan jalurnya atau arahnya. Lalu kita klik add, kita beri nama line 1 ya. Untuk line 1 lebar roda adalah 1,75 sesuai dengan SNI. Untuk moving load directionnya kita pilih bot atau dia bergerak maju mundur. Pilih 2 poin pada node, kita pilih node 3 ke 6, lalu add, lalu kita klik add ini, dan checklist pada nomor 1. Ini berfungsi untuk agar truk ini mulai dari elemen nomor 3. Lalu klik OK. Selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama untuk line yang kedua, yaitu untuk kita pilih node 6 ke 9. Selanjutnya untuk beban truk ini kita masukkan ya, di sini vehicles kita masukkan, add user defined, isikan nama, kita isikan namanya itu truk, lalu isi beban truk P crash. Di sini ada P crash sama dengan
ada beban truk ini sudah dikalikan dengan nilai FBD. Sudah dikalikan dengan nilai FBD sehingga nilainya adalah sekian. Dan untuk D-nya itu jarak antar gandar, jarak spasi beban roda truk yaitu 1,75. Kita klik add dan isikan kembali nilai P-nya itu 157,5 dan D-nya itu 0, yaitu tidak ada jaraknya. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita buat moving load case-nya. Kita klik moving load case sebelah vehicle, lalu kita klik add, kita beri nama kondisi 1 dan description-nya di sini kita ketik saja 1 jalur ya, sehingga truk ini bekerja pada 1 jalur saja. Lalu di sini klik add dan kita pilih vehicle class-nya, kita pilih truk yang telah dibuat tadi. Lalu kita di sini sebelum ini ada di sebelah kiri, tabel sebelah kiri sejajar dengan lane 2, kita klik 2 kali atau klik lane 1 dan lalu klik panah ini sehingga pindah, lalu klik OK. Dan dia akan lalu kita apply dulu, jangan lupa kita apply, dan dia akan muncul di sini load case-nya sudah masuk. Lalu kita buat kembali untuk kasus 2-nya, yaitu kondisi 2 di mana yang bekerjanya itu adalah lane 1 dan lane 2. Jika sudah masukkan kondisi 2, klik OK. Dan selanjutnya kita memasukkan kombinasi pembebanan. Seperti biasanya kombinasi pembebanan ini sesuai dengan SNI dan kondisi beban yang bekerja, dan juga kita masukkan faktor-faktor atau faktor bebannya sesuai dengan SNI. Di sini saya memasukkan hanya sebagai contoh saja, ada kuat 1 dan juga ekstrim 1 ya di sini. Maaf, di sini seharusnya layan 1, bukan kuat 1 di sini, layan 1 dan juga ini ekstrim. Dan juga kita buat envelope-nya untuk mendapatkan momen yang terbesar. Dan seperti biasanya, jika Midasnya memunculkan setelah di running, setelah di F5 munculkan kalimat Midas job is successfully complete, maka itu adalah berhasil. Dan apabila ada kalimat atau kata warning di situ, maka harus ada yang diperiksa terlebih dahulu dalam modelnya. Lalu kita klik, jika sudah, kita klik result untuk memunculkan di dalamnya, kita klik result, lalu force, kita pilih beam diagram, lalu di sini load case-nya kita pilih saja envelope langsung agar memunculkan momen yang maksimum. Kita pilih MY atau momen, kita pilih momen, lalu di sini solid fill, lalu kita klik legend dan di titik 3 legend ini kita pilih fix, kita apply, nah akan muncul nilai untuk kita muncul di sini gaya ke dalamnya. Ini untuk MY untuk momennya dan juga FZ-nya untuk gaya gesernya. Selanjutnya kita akan langsung memperketikannya menggunakan basic fill.